Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an, di mana tahun itu awal pertemuan Teguh dengan Lilis, gadis manis nan jelita. Pertemuan yang tak disengaja itu bermula ketika Teguh akan melakukan perjalanan mudiknya dari Yogyakarta. Perjalanan yang cukup jauh ini mengharuskan Teguh untuk naik bus patas antar kota. Malam itu, tiba-tiba saja, roda belakang bus yang Teguh tumpangi mendadak bocor. Mau tak mau semua penumpang harus turun, karena sopir dan kernet akan mengganti roda bus tersebut. Sambil membawa tas ranselnya, Teguh mencoba menghubungi keluarganya dengan ponselnya. Tapi, sialnya tak ada sinyal, karena posisi bus itu berhenti tepat di tengah hutan. Teguh berusaha mencari sinyal hingga dia jauh masuk ke dalam hutan. Dia baru sadar kalau Teguh jauh dari rombongan dan ketinggalan bus. Hal itu membuatnya panik dan takut karena malam yang begitu gelap, hingga dia tertidur di bawah pohon besar. Suara burung membangunkan Teguh pagi itu. Tiba-tiba, dia dikagetkan seorang gadis cantik berwajah ayu. Senyuman manisnya mampu membuat jantung Teguh berdetak kencang. Gadis cantik bernama Lilis itu dengan baik hati menawari Teguh pulang ke rumahnya untuk sekedar singgah dan beristirahat. Teguh pun seakan terbius akan senyuman Lilis. Hanya lewat anggukan, mereka pun berlalu. Hingga akhirnya mereka sampai juga di pondok kecil di tengah hutan. Bangunan sederhana yang terbuat dari bambu itu begitu nyaman dirasa Teguh. Sambutan kedua orang tua Lilis yang hangat membuat betah hingga dia tak terasa sudah 1 minggu Teguh berada di rumah Lilis. Dari sinilah Teguh merasakan benih-benih cinta di antara mereka. Selama 1 minggu, keluarga Lilis menjamu dengan baik. Selama 1 minggu itu pun Teguh disuguhi dengan makanan khas desa, seperti singkong rebus. Meski hanya singkong rebus, tapi rasanya begitu nikmat, hingga Teguh merasa baru kali ini dia makan singkong seenak itu. "Ayo Neng, ikut makan sama Mas," ajakan Teguh untuk Lilis. Tapi lagi-lagi Lilis hanya menggelengkan kepala. Dengan nada lembutnya, Lilis pun menjawab, "Nanti Lilis akan makan sendiri, Mas." Aneh memang, dia belum pernah melihat Lilis dan orang tuanya makan sekalipun. Makan mereka hanya akan minum cairan warna merah kental, yang kata bapak Lilis, itu adalah ramuan jamu dari leluhur. Tapi Teguh tak pernah ambil pusing soal tingkah laku aneh keluarga Lilis, karena itu bisa saja terjadi pada makanan orang pedalaman atau primitif. Hingga suatu pagi, Teguh mengutarakan isi hatinya kepada Lilis dan berniat akan menikahinya. Dia pun meminta izin kepada bapak dan emak Lilis. Dan gayung pun tersambut. Kedua orang tua Lilis merestui dan menyetujui niat baik Teguh. Akhirnya Teguh membawa pulang Lilis. Dia akan memperkenalkan gadis pujanya kepada keluarga besarnya. Perjalanan begitu singkat, karena beberapa jam saja mereka sudah sampai di rumah Teguh. Di samping itu, keluarganya sangat terkejut akan kepulangan Teguh. Ibunya yang tak henti-hentinya memeluk dan menangis mengatakan kalau Teguh sudah hilang selama 2 tahun.
Banyak pihak sudah membantu mencari keberadaan Teguh, tapi semuanya tak ada hasil yang memuaskan. Tangisan ibu Teguh pun sejenak terhenti ketika melihat sosok gadis cantik di belakang Teguh. Tanpa basa-basi, Teguh memperkenalkan dan mengutarakan niatnya untuk menikahi Lilis. Malam pun tiba. Malam itu, semua keluarga besar Teguh berkumpul mulai dari ayah, ibu, kakak termasuk keponakan Teguh. Lilis pun sangat antusias berkenalan dengan keluarga Teguh, termasuk Farel, bocah lucu keponakan satu-satunya Teguh. Lilis mencium pipi Farel dengan begitu ragusnya. Bukan hanya pipi, tapi seluruh badan Farel diciumi. Hal itu membuat Masudin merasakan hal yang aneh. Masudin adalah ayah Farel, atau kakak Teguh itu merasa kalau Lilis bukan mencium Farel, melainkan seperti mengendus tubuh anaknya. Tingkah laku Lilis tak jauh beda dengan serigala yang melihat mangsanya. Tapi Masudin menyembunyikan kecurigaannya demi menjaga perasaan adiknya. Hingga suatu malam, Masudin kembali melihat tingkah laku Lilis yang memakan bunga mawar dan melati yang ada di depan rumah. Lilis yang mengetahui keberadaan Masudin malah balik menatap dengan bola mata yang hitam pekat. Tatapannya begitu tajam hingga membuat Masudin lari ketakutan. Kejadian itu membuat Masudin mengambil keputusan bahwa Lilis bukanlah manusia biasa. Masudin berusaha meyakinkan Teguh untuk membatalkan acara pernikahannya. Tapi Teguh dengan lantang menentang usulan Masudin, hingga pertengkaran tak terelakkan lagi. Masudin yang terbawa emosi langsung pulang ke rumahnya sendiri. Di sisi lain, Lilis menangis mendengar kata-kata Masudin yang mengatakan kalau dia bukan manusia biasa. Teguh berusaha menenangkan tangisan Lilis dan dia berjanji akan tetap menikahinya. Tiba-tiba pintu rumah digedor-gedor Mbak Ima. Mbak Ima adalah istri Masudin. Dengan nafas yang tak beraturan, Mbak Ima menangis mengatakan kalau suaminya kesurupan. Tanpa pikir panjang, semua anggota keluarga Teguh pun berhamburan menuju ke rumah Masudin yang hanya berjarak 3 meter saja. Suasana begitu mencekam ketika melihat Masudin dengan mata yang melotot dan tangannya mencekik lehernya sendiri. Lidahnya menjulur. Belum sempat Teguh memanggil Ustadz, Masudin sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian itu begitu cepat. Teguh masih tak menyangka akan kepergian kakaknya. Dengan terpaksa keluarga Teguh mengundur acara pernikahannya setelah 40 hari sepeninggal Masudin. Pagi pun tiba. Mbak Ima sedang berbelanja di depan rumah. Tak sengaja, Mbak Ima mendengarkan pembicaraan para tetangga yang mengatakan kalau hewan ternak mereka mati secara mendadak. Tak hanya mati mendadak, hewan-hewan itu pun langsung kering seperti dihisap darahnya. Berita itu pun langsung menyebar hingga sampai ke telinga Teguh. Teguh yang merasa empati ingin sekali ikut ronda malam demi menjaga keamanan desa. Tapi hal itu dilarang keras oleh Lilis dengan alasan takut Lilis yang ditinggal sendirian. Lilis akan tinggal satu rumah bersama Mbak Ima demi menghindari gunjingan warga karena Teguh belum resmi menikahinya. Malam pun tiba. Malam itu, tak sengaja Mbak Ima mendapati Lilis mengendus seluruh tubuh Farel yang tertidur pulas. Dengan langkah 1000, Lilis lalu pergi ke kamarnya. Dari sini Mbak Ima teringat ucapan almarhum suaminya soal keanehan-keanehan Lilis. Namun Mbak Ima tak mau ambil pusing perihal Lilis. Dia lebih mengutamakan acara 40 hari meninggalnya Masudin esok lusa. Pagi itu, Lilis ikut ke pasar untuk belanja keperluan Mbak Ima. Dari sana tak sengaja mereka berpapasan dengan seorang dukun.
Mbah Dirjo namanya. Seorang yang dipercaya mempunyai ilmu spiritual itu terus saja menatap mata Lilis. Dia seolah tahu Lilis bukanlah manusia biasa. Dan tanpa sepengetahuannya, Mbah Dirjo selalu membuntuti kemanapun Lilis pergi. Hingga tibalah malam acara 40 hari meninggalnya Mas Udin. Semua keluarga Teguh berkumpul untuk mendoakan almarhum Mas Udin, kecuali Lilis, yang sedari tadi tak terlihat. Saat khusyuk membaca surat Yasin, tiba-tiba keluarga Teguh bersama warga lainnya mendengar suara lolongan serigala. Suara itu terdengar begitu nyaring hingga warga berhamburan keluar rumah mencari asal suara tersebut. Di sisi lain, Mbah Dirjo tampak mengendap-endap mengintai seseorang. Di sema-sema itu, tergeletak bocah laki-laki kecil yang tak sadarkan diri. Terlihat ada seorang wanita sedang mencoba meraih lehernya. Dengan ritual terlebih dahulu, dari kejauhan Mbah Dirjo membakar menyan dan diiringi rapal-rapal yang komat kamit keluar dari mulutnya. Tiba-tiba wanita itu langsung menyerang Mbah Dirjo karena merasa terusik. Akhirnya dua kekuatanku tak terelakkan lagi. Dengan jurus yang begitu ampuh, wanita itu berubah menjadi serigala. Semua kejadian itu dilihat oleh Teguh beserta keluarganya. Sungguh, tak disangka wanita yang berubah menjadi serigala itu ternyata adalah Lilis, gadis cantik yang selama ini mengisi hatinya. Serigala itu pun lalu pergi menghilang setelah mengetahui Teguh melihat kejadian itu. Lilis merasa terpojok dengan adanya Mbah Dirjo. Akhirnya, Farel pun bisa diselamatkan dari serigala buas yang mengancam nyawanya. Dari penuturan Mbah Dirjo, Lilis adalah siluman serigala. Setiap bulan purnama, dia akan minum darah sebagai penguat ilmunya. Dan apabila dia berhasil menikah dengan bangsa manusia, maka dia akan hidup abadi. Meski berat, ini harus diterima oleh Teguh. Tapi dia harus merelakan Lilis untuk pergi dari kehidupannya. Sejak saat itu, Teguh dibekali jimat berupa jin-jin akik. Berharap tak ada lagi bangsa jin atau siluman yang datang mengganggunya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.